Yang saya hormati, Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Saudara Sekretaris Daerah bersama jajaran eksekutif, pimpinan instansi vertikal, ketua dan pengurus kerukunan umat beragama Flores Timur, unsur-unsur pimpinan dan anggota TNI dan Polri, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Flores Timur, pimpinan partai politik, pimpinan BUMD, BUMN, rektor dan sivitas akademika, pimpinan organisasi masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan perempuan, para pimpinan lembaga swadaya masyarakat, para pelaku usaha, para pimpinan organisasi wanita, para guru, petani, nelayan, bidan, perawat, dokter, penyuluh, para kader posyandu, para pelajar, pimpinan organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa, para wartawan, dan seluruh masyarakat Ribu Ratu Lamaholot Flores Timur dimanapun berada yang saya kasihi dan muliakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, salve. Dalam keutuhan ragam keyakinan kita masing-masing selaku umat beriman, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan syukur kepada Sang Pemilik kehidupan, Tuhan Yang Maha Esa, Lera Wulan Tanah Ekan, atas rahmatnya yang senantiasa dicurahkan untuk kita semua, untuk daerah ini, untuk bangsa dan negara kita. Sepatutnya pula kita berterima kasih kepada para leluhur Lewotana Lamaholot Flores Timur yang telah memberikan restu atas setiap usaha dan karya pengabdian kita. Hari ini kita kembali merayakan syukur dalam nada penuh kegembiraan atas peringatan kemerdekaan bangsa yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79, sebuah rentan usia sejarah sepanjang sebagai negara yang berdaulat. Kita senantiasa bersyukur bahwa dari hari ke hari kita harus diberikan kemampuan, semangat pengorbanan, keikhlasan, persatuan dan kesatuan dalam menjalankan tujuan negara kita untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia demi terwujudnya tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Bapak Ibu, Kakak Arin Ribu Ratu Flores Timur yang saya kasihi dan saya banggakan, sejak dilantik sebagai penjabat Bupati Flores Timur pada tanggal 28 Mei 2024 yang lalu oleh penjabat Gubernur NTT, saya telah diberikan tanggung jawab untuk memimpin pemerintah dan masyarakat Flores Timur dengan beberapa aspek pembangunan yang menjadi prioritas, yakni pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang aman dan lancar, percepatan penurunan angka stunting, penyerapan APBD yang sesuai, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim,
serta peningkatan nilai inflasi daerah. Kita semua kemudian berusaha untuk melaksanakan aspek-aspek prioritas yang telah dipercayakan kepada saya, dibantu oleh seluruh jajaran pemerintah, lembaga DPRD, anggota Forkompinda, seluruh instansi vertikal pemerintah, BUMN, BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pemuda, tokoh perempuan, media, dan seluruh elemen masyarakat lainnya, serta seluruh masyarakat Flores Timur. Selanjutnya, pada kesempatan ini, saya perlu menjelaskan kepada seluruh warga Flores Timur terkait beberapa kondisi pembangunan yang sedang terjadi di kabupaten ini yang menjadi aspek prioritas dan aspek lainnya yang juga menjadi perhatian kita bersama. Seperti yang kita sadari dan ketahui bersama bahwa penyelenggaraan pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu telah berjalan dengan baik, aman, lancar, dan sukses. Namun, dari daftar pemilih tetap sebanyak 208.890, hanya 145.329 yang menggunakan hak suara atau sekitar 69%. Selanjutnya, pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang, akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, serta untuk memilih bupati dan wakil bupati secara serentak. Berkenaan dengan itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menganggarkan dana dalam APBD Kabupaten Flores Timur sebesar 54.346.997.000 untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, diharapkan agar seluruh masyarakat Flores Timur dapat berpartisipasi aktif menyukseskan pilkada nanti. Saya juga mengajak kita semua warga Flores Timur untuk terus menjaga situasi agar tetap aman dan nyaman, sehingga proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah mendatang akan berjalan dengan baik dan lancar, sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang bermartabat pula. Menyangkut persoalan stunting, perlu saya sampaikan, kondisi stunting di Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebesar 18,1% atau sejumlah 3.184 anak. Sedangkan kondisi bulan Juli tahun 2024 adalah sebesar 19,8 atau sejumlah 3.229 anak. Angka ini menunjukkan peningkatan dari kondisi bulan Agustus tahun 2023 ke Juli 2024 sebesar 1,6%. Hal ini mengisyaratkan bahwa kerjasama semua pihak dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu terus ditingkatkan dan diefektifkan. Perihal stunting ini perlu kita sadari bersama bahwa telah menjadi prioritas pemerintah pusat hingga ke daerah sebagai upaya kita bersama untuk menyiapkan generasi yang berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2023 terdapat 84 kasus. Sedangkan dari Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2024 terdapat sebanyak 41 kasus. Jumlah ini terus menurun setiap tahunnya. Untuk itu perlu kerjasama dari semua pihak terkait penanganan kasus. Kabupaten Flores Timur sudah memiliki lembaga-lembaga yang peduli terhadap urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, Putaran, Pusat Pembelajaran Perempuan, Prisma, Pusat Informasi Sahabat Perempuan.
Di bidang keuangan dapat saya sampaikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2023 mendapat opini BPK wajar tanpa pengecualian. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Atas dasar penilaian tersebut, maka pemerintah Kabupaten Flores Timur mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Terkait inflasi, dapat saya jelaskan bahwa secara bulanan inflasi di Kabupaten Flores Timur pendekatan Kota Maumere pada bulan Juli tahun 2024 sebesar 0,23%. Lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,4%. Komoditas pendorong inflasi bulanan yakni ikan layang 0,23%, ikan selar 0,16%, beras 0,08%, iuran pembuangan sampah 0,07%, ikan tuna 0,06%. Sedangkan komoditas penghambat inflasi MTM yakni bawang merah minus 0,23%, sawi hijau 0,16%, tomat 0,14%, bawang putih 0,17%, dan labu siam minus 0,03%. Sementara itu, secara tahunan inflasi di Kabupaten Flores Timur pendekatan Kota Maumere pada bulan Juli tahun 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,90%. Angka ini lebih rendah dari bulan Juli tahun 2023 yakni 2,80%. Komoditas pendorong inflasi adalah beras 0,77%, tomat 0,27%, sigaret kretek mesin 0,23%, nasi dengan lauk 0,18%, dan ketela pohon 0,14%. Sedangkan komoditas penghambat inflasi adalah ikan minus 0,3%, ikan tuna minus 0,35%, ikan selar minus 0,25%, bawang merah minus 0,13%, ikan tongkol minus 0,11%, dan sawi hijau minus 0,09%. Dengan melihat angka inflasi di atas dan sesuai sasaran inflasi secara nasional yang telah ditetapkan sebesar 2,5% plus minus 1%, dapat kita simpulkan bahwa angka inflasi di Flores Timur masih berada pada kategori sangat baik. Selanjutnya, sebagai upaya mengendalikan inflasi, Pemda melalui tim penggerak inflasi daerah telah melakukan berbagai upaya dan usaha, yakni memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap hari Senin, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia, melaksanakan gerakan pangan murah dan di sejumlah titik, penyaluran bantuan pangan, program pompanisasi untuk menambah luasan areal tanah, melaksanakan sidik pasar dan distributor, serta melaksanakan gerakan menanam komoditas hortikultura. Terkait kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, data dari pendataan keluarga PK tahun 2022 menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 6.051 kepala keluarga miskin ekstrim
dan sebanyak 46.379 individu yang tergolong miskin ekstrim. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, hasil yang diperoleh menunjukkan terjadi penurunan angka kemiskinan ekstrim. Angka kemiskinan ekstrim yang telah diterapkan dengan SK Bupati adalah terdapat 301 kakak miskin ekstrim dan 1.807 individu miskin ekstrim. Terkait dengan hal itu pula, Pemda Flores Timur melalui Dinas Sosial telah menyalurkan sejumlah bantuan seperti bantuan bagi penyandang disabilitas dalam bentuk bantuan permakanan, sandang dan alat bantu, tongkat ketiak, alat bantu dengar, dan kursi roda sebanyak 593 orang yang bersumber dari APBD dan APBN. Juga bantuan bagi anak terlantar atau yatim piatu dalam bentuk bantuan permakanan, sandang, dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 768 orang yang bersumber dari APBD dan APBN. Dan bantuan bagi lanjut usia dalam bentuk bantuan permakanan, alat bantu, dan respon kasus sebanyak 254 orang. Sumber pendanaan dari APBD dan APBN, serta bantuan bagi korban bencana, baik bencana alam seperti angin, banjir, gunung meletus, maupun bencana sosial kebakaran rumah sebanyak 9.461 orang. Melalui Dinas Sosial, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin yang sudah terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS melalui Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial, melalui Program Keluarga Harapan PKH dengan sasaran 22.649 keluarga miskin, Program Bantuan Pangan Non-Tunai dengan sasaran 12.823 keluarga miskin, Program PBI JKN APBN dengan sasaran 136.307 jiwa, SK 121 HUK-2024, serta PBI JKN APBD 2 dengan sasaran 36.302 jiwa. Di bidang investasi, Pemda melalui Dinas Penanaman Modal dan PT SP pada semester 1 tahun 2024 telah menerbitkan 1.339 nomor induk berusaha NIB, dan pada tahun 2023 telah menerbitkan 2.457 NIB. Sedangkan pada bidang penanaman modal, nilai investasi yang tercatat pada tahun 2023 yakni sebesar 25.511.412.279 rupiah, dan untuk semester 1 tahun 2024 sebesar 37.554.421.634 rupiah. Bapak Ibu, Kakak Arin Ribu Ratu Flores Timur yang saya kasihi dan banggakan. Selain aspek-aspek yang menjadi prioritas, saya selaku penjabat bupati, saya pun memastikan bahwa pemerintah daerah terus melaksanakan aspek program pembangunan lainnya. Di bidang pelayanan kesehatan telah dicanangkan program ILP, Integrasi Layanan Primer, dalam upaya pemenuhan standar pelayanan kesehatan minimal yang dilakukan pada 21 puskesmas dan pada 250 desa kelurahan dengan pemenuhan puskesmas pembantu yang saat ini telah terpenuhi pada 52 desa kelurahan.
Pemerintah daerah juga terus mendorong pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dengan mengoperasikan Rumah Sakit Adonara dan pembangunan Rumah Sakit Pratama Solor yang diawali dengan peletakan batu pertama pada tanggal 31 Juli tahun 2024 lalu. Dan pemenuhan prasarana serta alat kesehatan, pemenuhan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat dari 75%. Saat ini sudah ditargetkan menuju Universal Health Coverage atau UHC menjadi 98% serta peningkatan status akreditasi puskesmas secara signifikan, yakni dari status dasar ke paripurna sebanyak 1 puskesmas, status madya ke paripurna sebanyak 9 puskesmas, dan status utama ke paripurna sebanyak 2 puskesmas. Di bidang perkebunan dan peternakan, dapat saya sampaikan bahwa selama kurun waktu tahun 2022 sampai tahun 2024, Pemda Flores Timur melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan telah melaksanakan pengembangan komoditas pala dan cengkeh seluas 100 hektar, anggaran APBD 2 dan APBD 1. Intensifikasi dilakukan dalam bentuk peremajaan tanaman, diantaranya peremajaan jambu mente seluas 150 hektar pada tahun 2023 anggaran APBN. Selain peremajaan, pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman terkhusus pada komoditas andalan Flores Timur yaitu jambu mente dan kakao dilaksanakan pada lahan masyarakat seluas 100 hektar 22 tahun 2022 dan 123 hektar pada tahun 2023. Pada tahun 2024 dilaksanakan sekolah lapang pengendalian hama terpadu SLPHT untuk jambu mente dan pemberdayaan petani jambu mente terkhusus di Kecamatan Lewolema yang mengalami serangan hama terkategori berat pada tanaman jambu mente. Produksi komoditas perkebunan mengalami peningkatan sejumlah 284,92 ton dari 28.872,22 ton pada tahun 2022 menjadi 29.157,14 ton pada tahun 2023. Sementara itu, penyakit ASF, demam babi Afrika, dan rabies merupakan 2 penyakit hewan yang mendapat perhatian serius tidak hanya dari pemerintah kabupaten namun sampai ke pemerintah pusat. Untuk penyakit ASF, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur berupaya maksimal dengan memperkuat pengeluaran dan pemasukan ternak pada pintu-pintu masuk Flores Timur, yaitu di Desa Boru, Desa Adabang, Pelabuhan Mananga di Desa Mananga, Pelabuhan Deri di Desa Dua Blolong, dan Pelabuhan Larantuka. Data kasus kematian ternak babi akibat ASF mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah pada tahun 2021 sebanyak kurang lebih 60.000 ekor, pada tahun 2022 sebanyak 32 ekor, tahun 2023 sebanyak 63 ekor, dan tahun 2024 sampai dengan bulan Juli ini sebanyak 1 ekor. Penyakit rabies menjadi perhatian yang sangat serius pada tahun 2024 setelah ditetapkannya KLB oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTT. Rabies ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam sehingga mendapat perhatian dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB. Di Kabupaten Flores Timur, jumlah kasus gigitan oleh hewan penyebar rabies HPR pada tahun 2022 sebanyak 2.021 kasus, pada tahun 2023 sebanyak
2.643 kasus, dan tahun 2024 sampai dengan bulan Juli sebanyak 565 kasus. Dari kasus-kasus tersebut terjadi 5 kasus kematian manusia karena rabies pada tahun 2022. Sampai saat ini belum ada lagi kasus kematian manusia akibat rabies, namun sepanjang tahun 2024 ini sudah ada 2 kasus hewan yang positif rabies. Kabupaten Flores Timur sebagai daerah endemis rabies juga melakukan upaya-upaya serius melalui koordinasi lintas sektor. Selain memperketat lalu lintas hewan melalui pintu-pintu masuk kabupaten, Dinas Perkebunan dan Peternakan melakukan vaksinasi massal terhadap hewan penyebar rabies. Vaksinasi belum mencapai angka yang diharapkan, yaitu minimal sebesar 70%. Cakupan vaksinasi pada tahun 2023 hanya sebesar 41%, dan tahun 2024 sampai dengan bulan Juni baru mencapai 32%. Kesadaran masyarakat untuk merelakan hewan peliharaannya, terutama anjing, untuk divaksin rabies menjadi faktor penting untuk pencegahan dan pengendalian rabies di Kabupaten Flores Timur. Vaksin HPR merupakan salah satu cara paling ampuh untuk memberantas penyakit rabies di Kabupaten Flores Timur. Di bidang pembangunan fisik pada tahun anggaran 2024, Pemda Flores Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan 6 program, 14 kegiatan, dan 43 subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp58.854.782. Untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, program sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk 2.375 SR, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah untuk 593 rumah tangga, penyelenggaraan jalan sebanyak 14,31 km, penyelenggaraan penataan ruang berupa 1 dokumen RT/RW dengan realisasi capaian sampai dengan triwulan 2 sebesar Rp13.666.415 atau sebesar 22,48%. Khusus untuk program PAM Sismas, sejak tahun 2014 Flores Timur sudah terlibat dan mengikutsertakan 145 desa sebagai sasaran program ini. Dan pada tahun 2024 terdapat 6 desa yang mendapatkan program PAM Sismas. Bidang perdagangan dan perindustrian, Pemda Flores Timur melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerja sama dengan mitra lainnya telah melakukan pembinaan PKL dan memberikan bantuan sarana dagang berupa payung jualan kepada PKL Kecamatan Larantuka, melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha, pendataan ulang kios permanen di Pasar Impres Larantuka, menyediakan data informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, melakukan pendataan sewa kontrak di Pasar Larantuka, Boru, Waiwerang, dan Waiwadan, pemantauan bersama tim TPID Kabupaten Flores Timur, konsultasi dan koordinasi terkait pengelolaan pasar di Sika, serta penagihan retribusi layanan pasar. Terlaksananya siding tera ulang di Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Adotim Waiwerang sebanyak 301 UUTP dan dilakukan tera ulang pompa ukur BBM milik SPBU 0102 di Larantuka, SPBU Waiwerang, Weri, dan Kimakamak Adonara Barat. Selain itu pula telah dilakukan
MOU antara pemerintah Flores Timur, Lembata dan Nagikeo untuk melakukan pelayanan sidang tera ulang. Pengawasan terhadap penggunaan peralatan UU TTP dan perlengkapannya pada pelaku usaha yang tidak memiliki tanda tera yang sah di Kota Larantuka, sekaligus melakukan penyuluhan langsung kepada pemilik UU TP tentang manfaat tera, pelaksanaan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Bapak, Ibu, Kakak Arin, Ibu Ratu Flores Timur yang saya kasihi dan banggakan. Di bidang pertanian, dapat pula saya jelaskan bahwa pada saat ini pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat dampak perubahan iklim ekstrim El Nino, konflik geopolitik, dan dinamika ekonomi global. Hal ini menyebabkan restriksi ekspor dari negara-negara produsen pangan, meningkatnya biaya produksi dan harga pangan, serta potensi krisis pangan. Dengan demikian, Pemda Flores Timur melalui Dinas Pertanian telah mendorong langkah-langkah antisipatif untuk memperkuat kesiapannya dengan meningkatkan program-program strategis untuk meningkatkan produksi dalam upaya menjaga ketahanan pangan daerah, yaitu bantuan benih unggul padi sebesar 12.250 kg, jagung 18.515 kg yang tersebar di 19 kecamatan. Pembangunan jalan usaha tani untuk mengakses kantong produksi terbesar di 118 desa atau kelurahan. Telah dilakukan juga pembangunan sumur tanah sebanyak 2 unit di Kecamatan Solor Barat, bantuan Al-Sintan berupa TR2 5 unit, TR4 1 unit, kendaraan roda 3, hand sprayer sebanyak 20 unit yang tersebar di 7 kecamatan, peningkatan infrastruktur pompa air 4 untuk pengairan lahan sawah tada hujan sebesar 6 unit dengan target lahan seluas 60 hektar tersebar di 3 kecamatan, yaitu Wulang Gitam, Tanjung Bunga, dan Adonara Timur. Dalam upaya untuk penurunan angka stunting, dilaksanakan program pekarangan pangan lestari dan peningkatan ketahanan pangan keluarga tersebar di 9 kecamatan, yaitu Larantuka, Ile Mandiri, Tanjung Bunga, Titehena, Ile Bura, Wulang Gitang, Wotan Ulumado, Solor Selatan, yang mengakomodir 10 KWT kelompok wanita tani di 10 desa, kelurahan, dan pengadaan cadangan pangan untuk mengatasi rawan pangan sebanyak 5.750 kg tersebar di 19 kecamatan. Dengan adanya kenaikan harga beras di pasar untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras, maka Pemda melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga telah menggagas sebuah gerakan diversifikasi pangan lokal dengan satu gerakan kenyang tidak harus nasi. Budayakan Nona Sari Setia yang ditindaklanjuti dengan gerakan Nona Sari Setia, artinya no nasi, 1 hari sehat, bahagia, dan aman. Di bidang koperasi, Pemda Flores Timur melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur melalui program dan kegiatan yang didanai dari APBD 2 dan APBD 1, APBN maupun dana DAK non-fisik telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia serta fasilitasi sarana prasarana pendukung bagi koperasi maupun UMKM. Perlu dijelaskan bahwa sejumlah koperasi di tahun 2023 sebanyak 185 koperasi
dan meningkat di tahun 2024 menjadi 186 koperasi. Dan jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2023 sebanyak 60 koperasi dan meningkat di tahun 2024 menjadi 62 koperasi aktif. Di bidang komunikasi dan informatika, Pemda Flores Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tahun 2024 ini telah dibangun satu tower di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, dan telah dilaksanakan pelatihan dan pendampingan SIDEKA NG bagi para admin dan operator desa di kecamatan-kecamatan, sehingga dengan adanya website desa dapat memperlancar dan mempermudah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah berbasis elektronik, dan terpilihnya Kabupaten Flores Timur bersama 10 kabupaten kota untuk dilaksanakan BIMTEK Smart City selama 4 bulan berturut-turut dari bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2024 untuk penyusunan Master Plan Kota Cerdas Smart City dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Dirjen Aplikasi Informatika dengan pemerintah kabupaten kota terpilih tentang implementasi gerakan menuju kota cerdas Smart City yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei tahun 2024. Di bidang tenaga kerja, Pemda melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 sampai dengan akhir Juli tahun 2024 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yakni memfasilitasi proses persiapan dokumen para pencari kerja sebanyak 212 orang data tahun 2023 Juli tahun 2024 untuk dikirim ke dalam negeri sebanyak 46 orang, ke luar negeri sebanyak 15 orang, menurunkan angka pengangguran dengan memberikan pelatihan berbasis kompetisi sesuai dengan bidang pekerjaan yang diminati, antara lain pelatihan menjahit sebanyak 32 orang tahun 2023, tata kecantikan sebanyak 22 orang tahun 2023, otomotif sebanyak 24 orang tahun 2024, memfasilitasi proses deportasi atau pemulangan tenaga kerja dari luar negeri sebanyak 109 orang tahun 2023 sampai dengan akhir Juli tahun 2024. Proses pemulangan jenazah sebanyak 24 orang dari tahun 2023 sampai dengan Juli 2024. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan kerja atau kasus antara tenaga kerja dengan pihak perusahaan atau pemberi kerja selama tahun 2023 sampai dengan Juli 2024 sebanyak 31 kasus, serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada 4 lokasi pemukiman transmigrasi. Di bidang perumahan, jumlah rumah tidak layak huni sebesar 79.076 unit dan jumlah backlog atau KK yang belum punya rumah sebesar 6.161 unit. Oleh karena itu, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya sudah membangun 1.834 unit rumah layak huni yang tersebar di 19 kecamatan. Di bidang perhubungan, telah dilakukan pemasangan dan penerangan jalan umum pada 5 kecamatan di wilayah Adonara, yaitu Kecamatan Witihama, Klubagolit, Adonara, Adonara Tengah, dan Ileboleng, dengan sebaran sebanyak 47 titik lampu. Pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 ini akan dipasang lagi 30 titik lampu untuk wilayah Kota Larantuka pada jalur 3, sementara untuk pelayanan publik lainnya adalah pengujian kendaraan bermotor secara gratis atau 0 rupiah
pada gedung pengujian di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kompleks Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur. Bapak Ibu, Kakak Arin Ribu Ratu Flores Timur yang saya kasihi dan banggakan. Di bidang pariwisata dan kebudayaan, Pemda melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur terhitung dari bulan Januari sampai dengan awal Agustus tahun 2024 telah menyelenggarakan beberapa kegiatan atau event, yaitu event Balenagi FBN di dalam Program Nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Karisma Event Nusantara atau KEN, dengan total pengunjung 20.012 orang wisatawan serta menghasilkan nilai perputaran ekonomi sebesar 1.810.677.000. Dan adapun program kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan menyelenggarakan Festival Mini Meko yang juga memberikan dampak dan kontribusi yang cukup signifikan bagi masyarakat, termasuk 32 UMKM dengan total omset sebesar 22.300.000 dan total pengunjung sebesar 3.028 orang. Di bidang birokrasi, perlu saya jelaskan bahwa jumlah aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur keadaan 30 Juni tahun 2024 sebanyak 5.858 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 4.217 orang dan P3K sebanyak 1.641 orang. Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri PAN-RB nomor terbaca tanggal 13 Maret tahun 2024 perihal persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah kabupaten kota tahun anggaran 2024. Alokasi formasi calon ASN tahun 2024 Kabupaten Flores Timur adalah CPNS sebanyak 255 formasi dan P3K sebanyak 1.929 formasi. Dari formasi ini dapat dirincikan sebagai berikut. Untuk jabatan P3K fungsional tenaga kesehatan sebanyak 601 orang, fungsional guru sebanyak 289 orang, dan P3K teknis sebanyak 1.039 orang. Sehingga total secara keseluruhan Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi formasi CPNS dan P3K sebanyak 2.184 formasi. Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait jadwal pelaksanaan seleksi. Bapak Ibu, Kakak Arin Ribu Ratu Flores Timur yang saya kasihi dan banggakan. Selain kondisi pembangunan melalui aspek-aspek prioritas dan perhatian yang saya sampaikan di atas, saya juga hendak menyampaikan sejumlah prestasi yang telah diraih Pemda Flores Timur melalui dinas-dinas terkait, yakni yang pertama, penghargaan peringkat ketiga pengelolaan transfer ke daerah di wilayah NTT periode tahun 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT atas kerja pemerintah daerah dalam pengelolaan dana transfer daerah tahun 2023. Yang kedua, penghargaan kepada Pemda Flores Timur dengan pertumbuhan peserta pekerja bukan penerima upah PBPU Pemda tertinggi tahun 2023. Penghargaan ini diberikan oleh BPJS Kesehatan atas upaya pemerintah Flores Timur yang memastikan bahwa semua masyarakat Flores Timur memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, kuratif, dan rehabilitatif
bermutu dengan biaya terjangkau. Ketiga, penghargaan kepada Pemda Flores Timur atas peningkatan kepatuhan dan pembayaran dalam pencapaian target penerimaan KPP Pratama Maumere tahun 2023. Penghargaan ini diberikan kepada Pemda Flores Timur atas upaya pemungutan dan penyetoran pajak terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemda Flores Timur tahun 2023. Yang keempat, PDAM Flores Timur berhasil meraih juara 1 sektor pertambangan, manufaktur, dan jasa konstruksi Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi NTT tahun 2023. Yang kelima, Kabupaten Flores Timur mendapat Indeks Inovasi Daerah sebesar 41,98% dengan kategori inovatif pada event IGA Innovation Government Award tahun 2023. Yang keenam, UHC Award dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia atas komitmen pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur yang berhasil menaikkan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat Flores Timur sebesar 98%. Bapak Ibu Kakak Arin Ribu Ratu Flores Timur yang saya kasihi dan banggakan, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur telah mengusul putra terbaik Flores Timur atas nama Herman Fernandes sebagai pahlawan nasional karena beliau telah mendedikasikan dirinya bagi bangsa dan negara. Saya menyadari bahwa upaya dan komitmen ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh semua pihak. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersama-sama bergandengan tangan dalam berkomitmen yang sama untuk berpartisipasi sehingga proses ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan harapan kita semua. Bapak Ibu, Kakak Arin Ribu Ratu Flores Timur yang saya kasihi dan banggakan. Demikian suara hati kita bersama, spirit kita bersama yang dapat saya ungkapkan pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tingkat Kabupaten Flores Timur ini. Dengan terus mengajak kita semua untuk mempererat persatuan kita demi mewujudkan Kakan Diken Arin Sare sebagai orang Lamaholot agar kita mampu mencapai tujuan pembangunan di lewat tanah tercinta dan menghadapi berbagai tantangan ke depan. Atas nama pemerintah dan seluruh warga masyarakat Flores Timur, saya menyampaikan penghargaan kepada semua pemangku kepentingan dan elemen masyarakat di daerah ini yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa khususnya di bumi Lamaholot yang kita cintai bersama. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Sang Penyelenggara kehidupan semesta, Lera Wulan Tanah Ekan, senantiasa mencurahkan berkat-Nya yang tak berkesudahan bagi setiap kita yang berkarya di dalam tuntunannya, sehingga Flores Timur yang kita cintai ini dapat terus melaju menuju masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. Mari terus merajut kebersamaan dan kekeluargaan kita sebagai masyarakat Flores Timur dan warga Lamaholot yang utuh dan tangguh. Uin taan, uin ehan, gahan taan, kenaha olon. Dirgahayu bangsaku, jaya negeriku, sukses demokrasi, Flores Timur maju, merdeka, merdeka, merdeka. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam dan salve untuk kita semua. Thank you.